Ah, definisi gue soal mentor itu adalah orang yang bisa unleash your capability, gitu kan, unleash your potential, exactnya seperti itu. Jadi mungkin orang-orang tuh punya potensi yang dia nggak sadar kalau dilihat dari, kalau kita bicara soal jauh hari Windows gitu ya, dia punya potensi tapi dia nggak bisa ngelihat itu. Nah, mentor adalah orang yang bisa bikin itu jadi muncul, kelihatan ke permukaan gitu, menurut gue sih. Happiness-nya adalah ketika anak-anak itu bisa tumbuh dan berkembang gitu. Buat gue, it doesn't matter anak-anak itu dari dulu ya, mau dia promote di gua, mau dia promote di ambil sama unit lain, or even di hijack sama company lain, which is di hijacknya karena dia promosi gitu. Itu buat gua adalah suatu kebahagiaan. Itu ngelihat dia mereka bisa berkembang seperti itu. Toh kalau misalkan jodoh, rezeki gitu, ujung-ujungnya juga gabung lagi gitu. Contohnya yang sekarang pada ngikut gue balik ke Gojek gitu kan, walaupun udah pada mencar, ujung-ujungnya bisa ini lagi. Sama ketika udah di Gojek juga ada anak-anak yang promote di unit lain, ya gue sih dengan sangat senang hati gitu. Kita sebagai atasan, kadang kita punya ekspektasi kan, ekspektasi anak buah kita tuh harus bisa gini. Ya belum tentu pada saat di hire tim kita itu udah bisa seperti itu gitu. Ya kan, nah gimana caranya ya kita juga harus siap gitu. Karena kadang namanya mentoring itu nggak hanya di luar pekerjaan, justru malah terbesarnya adalah dari sisi pekerjaan. Gimana caranya kita melakukan pendekatan as a mentor. Oke, kita bisa set KPI apa segala macam. Lo harus kayak gini ya, gue nggak mau tahu. Bisa kayak gitu. Cuman apakah itu adalah the best approach? Ada beberapa orang yang dikasih kayak gitu bisa jalan sendiri. Cuma ada juga yang emang harus ditunjukin jalannya. Ada 5 tips sih. Kalau yang pertama itu listen, ya kan. Mentoring session itu it's all about our mentee, bukan tentang kita. Kebanyakan orang ketika mentoring session adalah dia showcasing their greatness gitu. Wah, gua begini. Which is sebenarnya bukan itu juga yang mau didengar sama si mentee-nya itu, dan belum tentu itu relevan juga gitu kan. Jadi ya yang pertama adalah dengerin, listen gitu. Lebih banyak dengar sebenarnya pain point-nya itu seperti apa, arahnya itu seperti apa gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah fokus pain point-nya si anak tuh apa, dan fokus aja ke satu hal itu gitu. Either kita mau memperbaiki weakness-nya atau mengupgrade strength-nya, ya monggo gitu, tapi satu hal aja. Jangan ketika kita melakukan mentoring, wah kita mau melakukan banyak hal, ujung-ujungnya nggak akan jadi apa-apa juga gitu. Itu fokus. Sama yang ketiga, kalau saat diskusi matiin HP, karena itu distraction gede banget dari situ kan. Kadang kita ngobrol, tiba-tiba ada call masuk, ada WhatsApp, ya kan, ada Slack masuk, itu ngedistract fokus kita. Kasihan juga ke mentinya. Mungkin di sana dia ngerasa bahwa wah gue nih nggak segitu pentingnya kayak gitu. Jadi hilangkan yang distorsi yang kayak distraction yang kayak gitu. Sama ini sih, yang keempat itu udah ngomong harus ada close loop-nya, action plan-nya gitu. Jadi ketika selesai ngobrol, and then apa gitu, ya kan, mungkin dari hasil pembicaraan itu, oke, lu cobain deh kayak gini. Nanti kita ketemu lagi within minggu depan, kasih gua get back dengan result-nya seperti apa gitu. Karena kadang kita ngobrol, oh ya udah dipanggil nih, udah ada meeting lagi, udah selesai, terus nguap gitu aja gitu kan. Atau fokus sama, ya balik lagi, yang kelima sih personalize.
tiap level, tiap karakteristik orang punya yang beda-beda gitu. Contoh kalau misalkan saya di operation, di customer care, ketika bicara soal agent, yang kita ngobrol sama agent tuh kita harus direktif banget gitu. Gini. Karena kadang mungkin ya mereka juga nggak tahu apa yang harus dilakukan gitu. Tapi kalau level yang lebih senior, bisa jadi ada dua. Kalau misalkan emang dia baru promote, ya mungkin saatnya kita kasih hard skill ke mereka. Tapi kalau misalkan emang dia udah ada di posisi itu, cuma mungkin lebih something's not working well, ya approach-nya akan beda. Kita akan ngomongnya jangan ke theoretical, tapi lebih ke prakteknya sekarang seperti apa, kayak gitu sih. Kalau misalkan ditanya, lu dalam satu hari, dalam satu minggu berapa jam sih untuk mentorship, itu sebenarnya juga nggak ada alokasi waktu yang jelas atau definitif juga, tergantung dari sisi emang anaknya lagi nyamperin butuh untuk di coaching, or emang dari sisi performance gue yang mengharuskan meng-coaching nih anak gitu. So sebenarnya jangan dianggap itu sebagai satu alokasi waktu yang terpisah dari kerjaan, itu emang itu kerjaan lu gitu.